Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syihab, Universitas Muhammadiyah Kudus dengan CP 227. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fitur manufaktur. Oke, next. Fitur manufaktur atau Odoo Manufacturing adalah modul dalam sistem Odoo ERP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses manufaktur secara efisien. Modul ini menawarkan berbagai fitur yang mendukung seluruh tahapan proses produksi, mulai dari perencanaan hingga pengiriman produk. Di sini ada bill of material. Bill of material adalah fitur manufaktur yang jenis komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. BOM sangat penting dalam proses manufaktur karena memberikan panduan yang jelas tentang bahan baku, komponen, dan operasi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan produksi. Dalam Odoo terdapat 3 jenis BOM yang dapat dibuat. Manufaktur disk produk digunakan ketika produk akan diproduksi sepenuhnya di dalam perusahaan menggunakan komponen yang terdapat dalam BOM. Yang kedua ada kit, yaitu mengizinkan penjualan komponen sebagai satu paket tanpa perakitan sebelumnya. Ini berguna untuk mengelola produk yang terdiri dari beberapa bagian yang dijual sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga ada subcontracting, digunakan sebagian atau seluruh proses produksi dialihkan kepada pihak ketiga atau disebut subkontraktor. Selanjutnya di sini ada manufacturing order. Jadi pengguna dapat membuat manufacturing order atau MO untuk memulai proses produksi MO terhubung langsung dengan stok bahan baku, sehingga sistem secara otomatis memulai stok komponen yang digunakan manufacturing order. Dari dokumen internal yang memisahkan produksi perusahaan yang memproduksi barang biasanya di rumah atau dengan menggunakan subkontraktor. Jadi manufacturing order bertindak sebagai otoritas untuk barang setelah pemilihan produk telah ditentukan dan mereka seringkali menyatakan instruksi tentang apa yang harus dibuat ketika barang tersebut dibutuhkan dan berapa banyak komponen manufacturing order. Keep tracking of building occupancy untuk setiap pesanan untuk beberapa tim manufaktur telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran pengeluaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang reordering rules. Dalam fitur reordering rules pada modul inventory di Odoo dirancang untuk membantu perusahaan memastikan ketersediaan bahan baku dan stok produk secara otomatis. Fitur ini sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi, terutama bagi perusahaan yang memiliki permintaan tinggi atau proses produksi yang terus-menerus. Jadi fitur ini mengotomatiskan proses pesanan ulang bahan baku, baik melalui pesanan pembelian atau purchase order kepada pemasok atau melalui produksi internal atau manufacturing order. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu memantau stok secara manual setiap saat. Jadi reordering rules meletakkan kondisi di mana pengguna dapat membaca, menulis, membuat, atau menghapus catatan dalam modul tertentu. Dalam reordering rules ada mode akses yang dapat ditentukan. Yang pertama ada create, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat catatan yang baru. Yang kedua ada read, yaitu memungkinkan pengguna untuk melihat catatan yang ada. Yang ketiga ada write, memungkinkan untuk pengguna untuk mengubah catatan yang ada. Dan yang terakhir atau keempat yaitu delete, atau memungkinkan pengguna untuk menghapus catatan. Yang selanjutnya di scrap. Dalam fitur manufaktur Odoo, scrap mengacu pada proses pengelolaan dan pencatatan produk atau komponen yang tidak dapat digunakan lagi, baik karena kerusakan, ketidakcocokan dengan standar kualitas, atau karena telah melewati tanggal kadaluarsa. Proses ini penting untuk menjaga akurasi inventaris dan memberikan wawasan mengenai kerugian atau limbah produk. Jadi manfaat pengelolaan scrap itu ada di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama akuntabilitas inventaris, yaitu memastikan bahwa inventaris mencerminkan keadaan nyata dengan menghapus item yang tidak dapat digunakan. Dan yang kedua analisis kerugian, yaitu memberikan data untuk analisis lebih lanjut mengenai penyebab kerugian atau limbah dalam proses produksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir peningkatan kualitas produksi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola scrap secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan proses produksi dan mengurangi jumlah limbah. Selanjutnya saya akan manufaktur, yaitu kita ke website manufaktur dulu, manufaktur produk. Karena kita akan membuat bill of material, kita bikin bill of material. Contohnya untuk produknya saya menggunakan form 1118 untuk desain komponen.
kuantitinya atau jumlahnya, saya sendiri memilih jumlah 10. Dan di sini ada add line atau komponen juga. Di sini ada komponen, operation, by product ya. Untuk komponen ini saya menggunakan customizable dash custom warna putih dengan kuantiti sebesar 10. Nah, jika kalian menambahkan lagi ya add line pada kolom bawah, di sini saya menambahkan customizable dash custom black warna hitam. Nah, bisa kalian pilih. Nah, untuk kuantitinya menggunakan 10. Untuk bond type saya akan jelaskan sedikit. Yang manufaktur this product yaitu jenis bom ketika produk diproduksi berdasarkan permintaan. Sedangkan untuk bom tipe kit memungkinkan penjualan komponen sebagai satu kesatuan set tanpa perakitan. Untuk subkontrakting beberapa produk jadi dilakukan oleh pihak ketiga atau subkontraktor. Oke, selanjutnya kita akan membuat create operation. Nah, di sini ada operation sendiri, saya membuatnya dengan judul sesuai saya produknya sendiri. Untuk work center ya adalah unit organisasi yang digunakan melakukan aktivitas manufaktur ya. Di sini ada worksheet atau jenis dokumen yang bisa kalian pakai PDF, Google Sheet maupun text. Jadi bisa kalian dapatkan deskripsinya juga. Baik, kita buat ya. Sama halnya untuk produk yang kedua, operationnya juga sama. Untuk work center yaitu unitnya atau organisasi yang digunakan sebagai untuk aktivitas manufaktur. Komponen yang penting ya, worksheetnya sama. Di sini ada duration ya. Di sini saya akan mengubahnya sesuai yang saya butuhkan, sekitar 25 menit ya. Save and close. Nah, otomatis akan berubah. Selanjutnya untuk yang kedua jika bisa ubah lagi. Di sini saya mengubahnya ke durasi sekitar 30 menit. Nah, selesai untuk membuat bill of material kita save manually. Apa yang save manually yaitu bill of material sudah dibuat. Selanjutnya kita tahapan berikutnya. Untuk tahapan berikutnya yaitu manufaktur order. Kita copy paste dulu untuk produknya agar ke struktur manufaktur order bisa kita klik ke manufaktur order. Ada beberapa manufaktur order yang sudah ada dalam fitur ini. Kita klik dulu atau untuk fitur yang baru kita tempel copy paste yang tadi. Nah, akan muncul otomatis akan terisi semuanya, baik from, customize, komponen, stock order ya, sesuai. Nah, di sini akan saya ubah sebentar untuk estimate duration ya. Nah, kalian bisa mengklik pada tersebut. Kita ubah sebentar. Setelah dirasa kalian mengubahnya sesuai yang kalian butuhkan untuk manufaktur order duration, hapus dulu yang tidak perlu. Nah, otomatis akan terisi semuanya sesuai dengan yang tadi. Kita konfirmasi save manually dulu, lalu kita ke konfirmasi dulu untuk manufaktur ordernya. Selanjutnya kita ke tahapan berikutnya yaitu out. Nah, setelah tahapan kita selesai, kita cek. Nah, di sini ada real duration-nya. Jika ingin memulai, kita klik start. Nah, selanjutnya kita ke tahapan berikutnya yaitu reordering rules. Kita ke bagian inventory. Nah, setelah kalian ke bagian inventory, kita ke bagian configuration. Nah, kalian pilih yang bagian reordering rules. Kalian klik, akan berubah tampilan berikut ini yaitu reordering rules dari product, location, on hand, forecast. On hand ada, saya jelaskan sedikit, yaitu on hand itu
istilah yang merujuk pada jumlah barang yang tersedia secara fisik. Sedangkan untuk forecast adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada prediksi atau estimasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini kita akan membuat yang baru untuk reality rules. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini untuk on-hand-nya di sini ada 2, forecast-nya ada 12. Nah, minimal quantity saya menggunakan jumlahnya yaitu sekitar, di sini saya mencantumkan 4 ya, maksimal kuantitinya yaitu 12. Nah, otomatis saya akan mengisi semuanya step terlebih dahulu. Nah, kalian klik pada kolom tersebut, akan muncul tampilan seperti pada tampilan berikut ini. Ini adalah tampilan untuk reality rules dan produknya corner dash left sheet. Di sini ada sales price, customer tax-nya, cost, internal reference, dan barcode. Dan juga ada general information, sales, purchase, inventory, dan accounting. Untuk sales price-nya di sini ada $85.000, customer tax-nya 15%. Untuk cost-nya 78. Untuk jenisnya produk kategori all sellable office furniture. Di sini juga kalian bisa jelaskan untuk vendornya kalian ganti. Klik, saya tunggu sebentar. Nah, di sini ada ya fit corner dash left sheet dari yang tadi. Di sini ada grafik yang bisa kita lihat. Tadi saya mengubah grafiknya ya. Di sini ada tahun dari awal sampai dari yang terbaru sampai yang lama ya. Di sini untuk jenis measure-nya ada bar chart, line chart ya. Untuk pie chart juga ada di sini. Tapi di sini untuk pie chart tidak sesuai juga. Nah, di sini juga ada kumulatif ya juga. Nah, di sini ada tahun dari Juli 2024 sampai Januari 2025. Di sini ada. Selanjutnya kita akan bahas tentang scrap. Kita ke menu operation, pilih yang scrap. Ya, selanjutnya kalian bisa scrap atau produk yang kalian inginkan. Di sini saya sesuaikan dengan produk yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik new. Nah, kalian bisa menggunakan produk yang sudah ada pada produk tersebut. Kita pilih produknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan ini nama produknya. Selanjutnya untuk kuantitinya saya ubah dulu, 10. Kita save dulu. Nah, untuk melihatnya kita akan menduplikasi halaman tersebut. Kita duplicate untuk melihat perbandingannya. Nah, saat kalian menduplikasinya, kita ke duplicate tersebut, kita ke produk. Kita tunggu sebentar. Kita pilih yang sesuai tadi, yaitu corner dash right sheet. Ya, untuk on-handnya akan berubah ya di sini dari yang sebelumnya